setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus. The best music and information. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Disiarkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial Politik USU Medan. Inilah dialog publik dengan topik partisipasi politik generasi muda cerdas dalam pembangunan dengan narasumber anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Haji Aripai Tambunan, akademisi fisik USU Bapak Warjio MA PhD, dengan moderator Ira Rizka Aisyah Lubis Esos MSI. The best music and information. Kardopa. Terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang masih setia terus bersama kita di 99,4 FM. Radio Kardopa berani tampil beda. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas dengan mengambil topik hari ini partisipasi politik generasi muda cerdas dalam pembangunan. Untuk edisi 16 April 2025, dan sekedar informasi juga kalau acara ini perdana di tahun 2025 setelah kita berjalan dari tahun 2022, 2023, 2024 dan dilaksanakan di FISIP USU untuk yang keempat kalinya. Boleh kasih tepuk tangan? Nggak kerasa udah 4 kali kita hadir di sini ya. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Pak Warjio, ada Pak Aripai juga. Yang jelas senang sekali bisa ketemu lagi kita, Pak. Pokoknya nanti Bapak harus siap menerima segala masukan dari teman-teman mahasiswa yang hadir ya, Pak ya. Oke, dan tentunya membangun generasi cerdas akan berlangsung live di Facebook kita, Facebook Kardopa 994 FM, atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id, dan tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Humas DPRD Sumatera Utara serta Fakultas Ilmu Sosial Politik FISIP USU. Sekali lagi tepuk tangan dong, biar semangat. Nggak bosan-bosan ya, tepuk tangan terus kalian. Yang jelas acara akan segera kita mulai, pendengar Kardopa. Nanti akan dipandu oleh moderator kita, ada Kak Ira Rizka Aisyah Lubis Esos MSI. Selamat pagi Kak Ira. Tapi aku sedikit mau ngobrol dulu nih Kak Ira, boleh ya? Nah ini kan ada fakta yang tidak terbantahkan itu bahwa banyaknya demo atau juga unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai kampus tuh ya Kak. Oke. Mereka demo di DPRD Sumatera Utara. Itu sebagai rumah besar rakyat Sumut. Tentunya mereka berdemo ini untuk menyampaikan aspirasinya ya. Apa yang pengen unek-uneknya lah gitu ya. Nah itu kan selama ini kita dengar dengan demo. Nah tapi kali ini kita hadirkan secara santun nih. Kita langsung menghadirkan narasumber yang kompeten, anggota DPRD Sumatera Utara, untuk melakukan dialog publik tentunya di program Membangun Generasi Cerdas di Radio Kardopa nih. Menghadirkan langsung wakil rakyat anggota DPRD Sumatera Utara di kampus-kampus. Utamanya kali ini di FISIP USU. Tentunya untuk berdialog interaktif gitu ya dengan teman-teman. Aku ingetin juga nih teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk siapin pertanyaannya. Tanya aja langsung mumpung ada Pak Dewan di sini ya. Apa yang mau ditanyakan langsung aja. Pak Dewan akan siap menjawab pertanyaan kalian. Jadi sampaikan dengan aspirasinya itu secara santun dan terarah tentunya ya buat teman-teman ya.
Baiklah, acara akan segera kita mulai. Membangun generasi cerdas, saya serahkan ke kakak moderator kita. Kasih tepuk tangan dulu buat moderator kita pagi hari ini. Silakan Kak Ira. Oke, terima kasih Kak Desi selaku host di acara hari ini. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Peter beserta tim dari Cardova Medan 99,4 FM yang telah menyelenggarakan acara hari ini nih, sangat luar biasa sekali. Kami berterima kasih sekali karena sudah mau berhadir FISIP USU dan sudah mau membawa anggota DPR langsung nih ke kampus kami nih. Kak Desi, terima kasih banyak bersama tim juga Pak Peter. Kak Ira, mungkin sebelum ke narasumber kita, ada baiknya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu, lagu Indonesia Raya. Ayo. Biar teman-teman lebih semangat ya. Siap, boleh. Oke. Baik teman-teman, mungkin bisa berdiri. Para narasumber kita juga bisa berdiri semuanya. Kita akan siap-siap menyanyikan lagu Indonesia Raya biar lebih semangat 45 lagi untuk pagi hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai. Baik, acara membangun generasi cerdas kita mulai kembali. Kita serahkan ke Kak Ira selaku moderator yang akan memandu acara kita sampai jam 12 siang nanti. Kak Ira, silakan. Oke, baik. Selanjutnya mungkin yang saya hormati di sini sudah berhadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Aripai Tambunan, Magister Manajemen, selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus narasumber kita pada hari ini. Boleh dikasih tepuk tangannya dulu teman-teman untuk narasumber pertama kita. Oke, yang kedua kami hormati pula narasumber kedua hari ini sekaligus mewakili dari akademisi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, khususnya pada prodi Ilmu Politik ya. Ada di sini bersama dengan kita Bapak Warjio PhD. Yang kami hormati telah berhadir juga bersama dengan kita hari ini Bapak Sukirman. Beliau merupakan mantan bupati dari Kabupaten Serdang Bedagai dan alhamdulillah saat ini aktif sebagai aktivis dan pendiri dari Berita Indonesia ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah berhadir hari ini. Dan yang kami hormati pula ada Bapak Joli. Terima kasih Pak sudah berhadir juga di FISIP USU hari ini. Serta yang hormat kami juga kami sampaikan kepada seluruh pendengar Cardova
FM 99,4 FM yang mendengarkan siaran hari ini dimanapun berada. Dan yang kami banggakan dan sayangi tentunya teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang sudah berhadir hari ini. Perkenalkan, saya Ira Rizka Aisyah Lubis, SOS MSI. Alhamdulillah saat ini bertugas sebagai salah satu staf pengajar juga di program studi Ilmu Politik FISIP USU, dan hari ini bertugas sebagai moderator untuk diskusi menarik hari ini. Dan alhamdulillah hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat. Bagaimana teman-teman mahasiswa, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya, karena harus sehat dan juga semangat karena acara hari ini sungguh pasti sangat menarik dan memberikan wawasan buat kita semua. Serta salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hari ini kita bersama berada dalam acara Membangun Generasi Cerdas dengan topik spesifiknya partisipasi politik generasi muda cerdas dalam pembangunan. Acara ini diselenggarakan langsung oleh Radio Kardopa 99,4 FM yang bekerja sama dengan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga FISIP USU. Acara ini turut disiarkan secara langsung ya, Kak Desi dan teman-teman dari Kardopa, disiarkan secara langsung melalui siaran radio 99,4 FM serta juga disiarkan secara langsung melalui laman sosial media Facebook juga TikTok kalau saya tidak salah. Benar ya Bang Abdi ya? Oke, acara hari ini sangat menarik sekali ya sebenarnya, dan saya turut berbahagia karena dijadikan bagian dari acara hari ini. Karena seperti yang kita tahu kalau berbicara tentang politik itu, saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa saya politik itu nggak ajang tahunan sih. Politik itu tidak terjadi di kurun waktu tertentu, dia tidak dispesifikkan menjadi tahun politik gitu, enggak. Karena idealnya politik itu adalah tentang proses, regulasi, terus juga implementasi, bahkan juga bagaimana outputnya dapat dirasakan. Sehingga proses tersebut dipantau bersama, dikritisi bersama. Maka dari itu politik ya perihal keseharian dan itu sepanjang waktu menurut kami ya, gitu, menurut kita bersama di sini. Baiklah, maka dari itu diharapkan acara hari ini dapat membentuk generasi-generasi muda yang melek akan politik itu sendiri, dan pendengar dimanapun berada dapat sama-sama belajar bersama kami di sini. Untuk tidak berlama-lama lagi, untuk memulai diskusi kita pada hari ini sudah bersama dengan saya. Nih saya sedikit deg-degan nih Pak, karena ini pertama kalinya berada di forum diskusi seperti ini, duduk berdampingan dengan Bapak Dr. Andes Haji Aripe Tambunan, Magister Manajemen. Selamat datang Bapak di FISIP USU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Oke. Sudah keberapa kali Pak datang ke FISIP USU kira-kira Pak? Ya, kalau ke usunya sering datang. Sering tapi ya. duduk begini, apalagi dengan Mbak Ira, Waduh. saya deg-degan juga. Terlalu cantik ya kan. Waduh, Masya Mulai nih, Allah. mulai nih. Alhamdulillah. mulai. Oke. Terima kasih Pak, nanti kita bakal berdiskusi dan ngobrol lebih lanjut. Sedikit saya ceritakan tentang Bapak Dr. Andes Haji Aripe Tambunan MM. Beliau merupakan aktor politik ya, sebagaimana kita sudah belajar juga di kelas tentang aktor politik. Jadi Bapak Dr. Andes Haji Aripe Tambunan sudah memulai karir politiknya sejak tahun 2009 hingga 2014. Pada saat itu terpilih menjadi DPRD Medan, dan di tahun 2014-2019 beliau melanjutkan karir politiknya, terpilih sebagai DPRD Sumut, dan berpindah lokasi di tahun berikutnya tahun 2020 hingga 2024 beliau mengikuti ajang pilkada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan saat ini 2024 hingga 2029 terpilih menjadi anggota DPRD Sumut kembali. Tidak hanya itu, beliau juga aktif di kegiatan partai politik. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, serta kemarin menjabat juga sebagai Ketua Bapilu DPD Gerindra Sumut. Seperti namanya yang panjang, Dr. Andes Haji Aripe Tambunan MM, beliau sudah menempuh pendidikan di tahun
ya S1-nya ya, S1-nya Pendidikan Matematika di Unsia, Banda Aceh, S2-nya di Manajemen SDM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha di Jakarta, serta S3-nya di Manajemen Pendidikan Unimed Medan. Wah, luar biasa sekali. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kepada narasumber pertama kita, teman-teman mahasiswa. Tidak hanya belajar dari aktor politik as a practical politik itu sendiri, hari ini juga turut beserta dengan kita hadir Bapak Warjio PhD. Boleh beri tepuk tangan lagi buat narasumber kedua kita. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar dari praktik politik, maksudnya dari praktisi politik, tetapi kita juga belajar dari akademisi dari Prodi Ilmu Politik Fisik Busu. Bapak Warjio sehat? Bapak, alhamdulillah. Sedikit saya kenalkan kembali ya Pak Warjio ya ke mahasiswa yang berhadir hari ini, karena dilihat mahasiswa yang hadir hari ini tidak hanya dari program studi ilmu politik, tetapi juga ada dari beberapa jurusan, ada dari administrasi publik dan juga dari beberapa jurusan lainnya. Jadi Pak Warjio ini merupakan dosen aktif, mungkin mahasiswa ilmu politik sudah familiar sekali ya dengan beliau. Beliau adalah dosen di ilmu politik dan saat ini sangat aktif dalam kegiatan penelitian, juga penulis di ranah politik tidak hanya lokal nih, tetapi juga politik di internasional. Serta Bapak Warjio juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai lembaga swasta, negeri maupun di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin itu sekedar pengenalan kepada narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan materi yang hendak disampaikan oleh narasumber pertama kita kepada Bapak Dr. Andes Haji Aripe Tambunan MM. Saya persilahkan Bapak. Terima kasih adik-adik semua. Saya senang bersama Mas Warjio PhD, Mbak Ira, Pak Peter semua dari Kardopa 99,4 FM. Terkhusus ini senior saya Mas Sukirman, Bupati 2009, ada Dr. Joli ya senior, dan adik-adik mahasiswa tentunya. Kepada kami, pada kita semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini akan berdiskusi tentang generasi muda yang cerdas untuk membangun peradaban politik, terutama di Sumatera Utara. Kalau kata-kata cerdas pertama kita kulik, ya pastinya cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Ini tak boleh terpisahkan tiga-tiganya. Begitu tiga komponen ini berjalan beriringan, maka peran-peran bagaimana ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu kita mulai bicara tentang adanya penting pendidikan politik. Pendidikan politik itu boleh jadi medianya seperti ini hari ini, boleh juga di kelas, boleh di mana-mana. Itu akan berjalan beriringan. Selain pendidikan politik yang kita dapatkan, saya sekaligus memberi semacam tantangan kepada adik-adik mahasiswa Fisipol. Ternyata politisi di Indonesia itu alumni terbanyak Fakultas Hukum. Ke depan bagaimana supaya alumni Fisipol mendominasi. Saya termasuk orang yang kesasar. Masa kuliahnya matematik kok jadi politisi. Ini salah satu orang yang kesasar. Nah, selain pendidikan politik, bagaimana kita supaya juga memperkuat pemahaman pengetahuan tentang IT. IT sangat penting karena saluran politik yang paling dahsyat saat ini ya medsos. Kita bisa lihat bagaimana data literatur terakhir 3 miliaran lebih pengguna Facebook dunia. 2 miliaran TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Ini luar biasa dahsyat. Begitu di-share di sana, semua terbuka. Dunia membacanya. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Ada informasi yang benar, ada yang hoax. Ini kan hoax, dan ini juga perlu kita benar-benar lihat. Malah sampai saat ini sudah ada istilah cognitive war. Pak Warjio sudah akarnya betul ini. Bukan lagi hanya sekedar hoax sekarang. Cognitive war. Ada narasi yang dibuat cantik, dibungkus sehingga kita terikut arus dengan itu, padahal sebenarnya informasi itu bisa jadi sesat. Nah, keterlibatan mahasiswa untuk cerdas
yang dimaksud lagi selain memang penguasaan IT juga bagaimana supaya keterlibatan dalam komunitas. Ya, debat diskusi itu penting, begitu juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang mungkin ada kaitannya dengan pendidikan politik, aksi nyata dan mengadvokasi di masyarakat. Penting. Mahasiswa bagi masyarakat itu dianggap sumber pengetahuan dan dahsyat, dan kalau ditanya ada persoalan apapun, udah kita tanya aja sama adik-adik mahasiswa karena mereka banyak mengetahui tentang persoalan ini. Boleh jadi hal itu akan terjadi. Maka di dalam mengadvokasi masyarakat, dalam aksi nyata dan lain sebagainya, kita harus siapkan pengetahuan umum, keterkaitan dengan semua yang menjadi isu-isu sentral, hal-hal yang tadi disampaikan moderator kita, ada demo dan lain sebagainya, apakah demo itu betul yang mau dikritik untuk kebaikan, atau mungkin kita berada di situ hanya pengikut pasif. Nah, hal-hal demikian ke depan harus benar-benar kita dudukkan sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda yang ikut dalam pembangunan, benar-benarlah cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Thomas Stewart bilang fungsi manusia membangun hubungan paling terpenting di akhir. Tapi paling tidak harus pintar, harus merasa, harus menilai, harus membangun hubungan. Yang banyak sekarang itu merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Yang banyak saat itu sekarang menilai orang tapi tak bisa menilai diri sendiri. Ini dua hal penting pondasi yang harus kita miliki. Setelah itu, setelah potensi ini kita miliki, setelah potensi ini kita punya, baru kita sangat baik bisa membangun hubungan. Membangun hubungan itu ya sang halik kepada Allah pencipta, itu hablum minallah, dan kepada manusia hablum minannas. Dua-dua ini tak bisa terpisahkan. Bagus pun kita hubungannya, taat dalam beribadah sesuai dengan agamanya, tapi hubungan dengan manusia tidak baik, pastinya ini tidak bisa sejalan dengan harapan sang pencipta, sang khalik. Ini mungkin pengantar dulu. Cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual beriringan dalam bisa menjabarkan 8 langkah yang saya sebut tadi, antara lain yang penting itu adalah melakukan pendidikan politik sekaligus memberi tantangan. Tolong jangan adik-adik yang Visipol khususnya harus mendominasi ke depan. Jangan yang saya sebutkan tadi malah politisi terbanyak itu dari jurusan lain. Ini sekedar mancingan aja ya Pak Dr. Joli ya, Pak Warjio. Bisa jadi tak harus mesti begitu. Itu kira-kira awal ya. Sebagai apa namanya itu pemicu diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih. Oke, wah terima kasih Bapak Aripe Tambunan atas introduction-nya perihal tentang partisipasi politik dan juga cerdas dalam berpolitik itu tadi. Untuk itu mari kita dengar tanggapan mungkin dari narasumber, atau ada yang mau disampaikan pula oleh narasumber kedua kita kepada Bapak Warjio. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Saudari Ira ya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya pun speechless juga ini kalau sudah Ira ngomong ini nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jangan gitu dong Pak, kita nggak ngomong nih. Ya tentu di sini kita mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada pihak Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara yang aktif. Istilah orang Malaysia itu turun padang gitu ya. Kalau biasanya duduk di atas, nah sekarang ini mendatang-datang ini. Satu program cukup bagus sekali ya. Mendatangi berbagai kelompok, termasuk kelompok-kelompok mahasiswa di perguruan tinggi. Kalau dulu mungkin sosialisasinya jadi agak susah. Nah sekarang justru istilah Jokowi dulu apa ya, turun kalau ke got-got itu apa ya? Blusukan ya Pak ya. Nah, sekarang ini DPRD saya lihat udah mulai belusukan gitu. Masuk hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, anggota DPRD yang belusukan ke kampus. Kita beri plus dulu lah kepada Mas Dr. Andes Haji Rifa'i Tambunan. Dan tentu saja juga ini saya apresiasi ya media, terutama Radio Kardopa yang bekerja sama dengan
humas DPRD Provinsi Sumatera Utara saling silang untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama kepada kelompok-kelompok mahasiswa yang tentu saja ini sangat penting untuk membangun Indonesia ke depan. Di samping itu tentu saja kita juga menjadi lebih penting karena keterlibatan banyak kelompok, terutama mereka yang berpengalaman. Maka hari ini kita sangat senang sekali pengalaman komandan kita ini, Pak Sukirman, yang pernah menjadi Bupati Serdang Bedagai, gitu ya, dan juga aktif di kelompok-kelompok LSM. Anda mungkin kita tahu ya, salah satu kelompok LSM terbesar di Sumatera Utara itu Bitra. Nah, beliau ini adalah penggagas dan sekaligus aktivisnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks politik yang lebih real, maka pengalaman beliau ini patut menjadi rujukan kita sebagaimana tadi telah disinggung oleh Pak Rifai kita gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita mempelajari basic teori politik, ya, itu tidak nyambung atau tidak sesuai dengan pengalaman di lapangan. Karena pengalaman di lapangan itu memerlukan satu pendekatan, ya, satu kebijakan tersendiri gitu. Bagaimana harus mendekati masyarakat, bagaimana harus menanamkan kepercayaan publik gitu. Kadang-kadang itu benar secara undang-undang, tetapi juga banyak yang menyala juga gitu. Sehingga kemudian ini penting untuk kita memahami itu. Dan tentu saja di antara kita ini juga hadir nih orang yang aktif ya secara akademisi. Kalau kita mengikuti Facebooknya, wah ini setiap hari ada upload saja ini di media Facebook ini ya. Dr. Joni Sikumbang. Gitu ya. Beliau sekarang ini sebagai Direktur USU Center for Health and Politics and Management, USIPOLM gitu ya. Aktif menggabungkan antara korelasi hubungan bidang kesehatan dan politik karena beliau memang dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya. Jadi memang hari ini kita sangat istimewa nih Pak Peter, Pak Rifai, karena ini memerlukan satu pendekatan khusus untuk mereka bisa datang kemari gitu ya. Alhamdulillah kita bersama di sini dan tentu saja rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di sini untuk bincang-bincang kita di acara ini. Kenapa kita bincang masalah persoalan partisipasi politik, terutama generasi muda dan pembangunan gitu ya. Sekarang ini kalau kita lihat secara global perspektif, gitu ya, dunia terus terang tidak baik-baik saja. Ya, kuasa-kuasa besar, negara-negara superpower seperti Amerika, gitu ya, Cina, Uni Soviet, ini sekarang seperti dalam satu wadah yang bergejolak, gitu. Dengan berbagai isu dan kebijakan pasca mereka dipilih atau menjalankan program-program visi misi pembangunan itu. Saya mau katakan bahwa ketika kita membicarakan persoalan pembangunan di Indonesia, maka sesungguhnya kita tidak terlepas dalam konteks relasi hubungan global issue atau kebijakan yang akan dilakukan oleh negara yang saya sebutkan tadi. Beberapa waktu yang lalu kita lihat dinamikanya cukup besar sekali. Ketika Trump misalnya menaikkan tarif yang demikian besar kepada Cina, dia berharap Cina akan tunduk. Tapi ternyata kemudian Cina justru menaikkan tarifnya terhadap Amerika. Dan kita tahu terakhir Amerika sekarang mulai tunduk dengan Cina. What's wrong? Apa yang salah dengan keadaan kita seperti ini? Dan apa dampaknya di Indonesia? Bayangkan, saudara sekalian, kita sekarang ini ya memiliki hampir 1.000 kepala daerah pasca dilaksanakannya pemilu 2024. 961 kepala daerah terpilih dan sudah dilantik. Kita memiliki anggota DPR RI hampir 580. Bayangkan. Dalam perspektif orang biasa mungkin, ketika kita memberikan suara di bilik suara, selesai. Tapi sebagaimana disampaikan Bu Ira tadi, ketika kita orang politik memahami itu, politik tidak hanya sekedar 5 menit kita memberikan suara di bilik suara, tetapi pasca
kita memberikan suara, tanggung jawab kita untuk bisa ikut serta terus memancangi proses politik yang ada. Bayangkan 961 kepala daerah yang terpilih dan sudah dilantik bekerja begitu saja tanpa kita awasi. Ada banyak praktik yang terjadi. Bisa saja kepala daerah itu despotik. Ya. Dia akan bisa bersikap otoriter. Dia bisa bersikap semaunya. Padahal undang-undang melalui visi misi yang sudah disampaikan ke KPU saat mereka mendaftar dan terpilih, wajib mereka mempraktekkan visi misinya itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, bisa kena pidana. Tapi berapa orang yang tahu dan akan melakukan pengawasan terkait dengan visi misi itu? Maka ini menjadi penting, ya. Partisipasi politik kita, terutama generasi muda dalam konteks pembangunan itu menjadi penting. Sekarang kita lihat, apa sih sebenarnya partisipasi politik? Secara umumnya bisa kita sebutkan, partisipasi politik adalah segala sesuatu tindakan, bahkan diam sekalipun, untuk bergerak, baik secara individu ataupun kelompok, mempengaruhi proses kebijakan politik yang ada. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun non-pemerintah. Maka dalam konteks ini, tugas kita terutama gitu ya, generasi muda di dalam perspektif memahami pembangunan ini jelas menjadi satu keharusan untuk keterlibatan kita. Kita tidak bisa membiarkan kepala daerah yang terpilih itu untuk begitu saja. Ya. Lampu pocong itu yang di Medan ya, kan ada itu. Sudah Kalau diangkutin ya Pak? iya, kalau masyarakat bicara itu nggak akan ada yang peduli itu. Iya. Perbatasan jalan di Johor itu yang dulunya dia tidak berbatasan, Iya. tapi sekarang itu dibatasi. Kalau masyarakat nggak cerita, media sosial nggak cerita, itu nggak akan menjadi perhatian. Itulah bagian daripada partisipasi politik. Pak Rifai kemarin ini bukan diam-diam saja, ini ada tanggung jawab beliau nih, karena beliau yang mengurusi salah satunya persoalan pertanian dan perkebunan, ya Pak ya. Perspektifnya, kalau dalam kerangka pemikiran legislatif tentu kita tahu ya, paham, tugas legislatif itu kan paling tidak itu kan ada 3 ya. Satu, terkait dengan penyiapan undang-undang. Kalau di provinsi, kabupaten, kota itu namanya perda, ya kan? Kemudian pengawasan. Yang ketiga, anggaran. Maka kita awasi juga ini anggota legislatif, termasuk Pak Rifai ini, bagaimana beliau bekerja sesuai dengan bidangnya, terutama representasi daerah yang mewakilinya itu. Karena konsep politik itu adalah kita harus ngomong. Makanya dulu rame kan, ketika masih ada tweet, cangcung Twitter semua ngomong, sebenarnya itu diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat bicara kepada isu yang ada. Ini Pak Joli ini selalu ribut ya. Orang berbicara masalah kesehatan, tahu nggak orang misalnya berapa persentasi dan bagaimana visi misi kesehatan kepala daerah ketika dia mencalonkan diri jadi kepala daerah? Bagaimana praktiknya nanti? Kalau nggak ada yang peduli, maka bisa saja kan pelayanan kesehatan itu akan menjadi buruk. Target-target kesehatan itu tidak tercapai. Karena apa? Tidak ada orang yang peduli. Maka ketika kita berbicara partisipasi politik, terutama generasi muda, dalam konteks pembangunan, itu harus dilakukan. Saya kebetulan mengajar ya, bidang politik pembangunan gitu. Pembangunan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara dasar atas dasar kepentingan politik. Nah, ini Pak Warjo ini udah kampanye mengenai politik. Ya. Dulu orang memahami pembangunannya hanya dilihat dalam perspektif ekonomi, tapi sungguhnya awal pembangunan itu didasarkan
pada politik. Ngukurnya dari mana? Sederhana saja. Ketika seorang calon kepala daerah berpasangan, dia mau maju dalam konteks pilkada, maka dia harus menyerahkan visi misi pembangunannya ke Komisi Pemilihan Umum. Itu proses awal. Bagaimana politik berperanan besar di dalam konteks pembangunan itu. Dan kalau tidak diawasi, itu bisa semena-mena. Ya, bisa semena-mena. Aktor-aktornya juga bisa sembarangan. Maka jangan heran kalau di lingkungan kepala daerah itu, coba perhatikan ya, tolong teman-teman mahasiswa cek. Biasanya circle-nya orang-orang yang dulu dianggap membantu kemenangan itu. Betul nggak? Ini menjadi persoalan juga. Karena bisa saja ke depan pembangunannya tidak berjalankan secara profesional. Karena hanya mengutamakan kepentingan teman-teman di sekelilingnya. Karena dekat, dia diangkat. Orang yang profesional dijauhkan. Tapi itu harus disepikapkan. Sehingga kemudian ada pengawasan. Betul nggak kepala daerah di Kabupaten B misalnya melaksanakan sesuai dengan visi misinya? Betul nggak gubernur terpilih sekarang ini menjalankan visi misinya? Karena ada banyak persoalan-persoalan yang ada. Tadi saya baru diskusi dengan Pak Ripai ya. Sumatera Utara ini potensinya besar sekali. Tapi masalahnya juga besar. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan penelitian di Tanjung Balai. Tanjung Balai ini dinamikanya cukup tinggi. Secara ekonomi, secara sosial, tapi juga potensinya besar. Sayangnya, belum digarap karena ada persoalan besar. Salah satunya pendangkalan sungai di Tanjung Balai. Saya keliling ya ke berbagai tempat penjualan ikan-ikan itu. Itu banyak. Kalau pendangkalan itu atau misalnya airnya naik, itu kapal nggak bisa berangkat ke Malaysia untuk ekspor ikan. Karena nggak bisa dia keluar. Ujung-ujungnya ikan yang didapatkan dari masyarakat atau dari hasil dari laut terpaksa harus dijual di Aceh, di sekeliling Sumatera Utara, sehingga tidak bisa mendapatkan ringgit. Ya, karena itu kemudian harga menjadi murah daripada ikan bau, nggak bisa diekspor lagi, pesawat kapal dia sandar di situ. Ya, ujung-ujungnya harus dijual cepat biar nggak bau dan kemudian bisa terdistribusikan. Padahal ikan itu seharusnya diekspor. Ini problem kita gitu. Generasi muda terutama kita mahasiswa ini kan harus jeli juga ya di dalam mensikapi berbagai isu dan persoalan-persoalan yang ada gitu. Kita tahu banyak potensi-potensi di berbagai daerah. Kita tahu banyak dinamikanya yang ada, tetapi bagaimana kemudian respon pemerintah untuk ini? Nah, itu semua menurut saya tidak akan bisa bergerak ya. Maka peran penting mahasiswa terutama kelompok-kelompok masyarakat, ya kelompok-kelompok LSM seperti yang Mas Kirman ini ada Mitra itu kan menjadi sesuatu nilai tambah dan positif ya untuk bisa membantu pemerintah daerah terutama misalnya membangunkan itu. Saya yakin dan percaya, salah satu persoalan penting ke depan pemerintah daerah ini, kalau tidak ada membangun konektivitas kerjasama terutama secara global, contoh ya, misalnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Tanjung Balai, membangun dengan wilayah sekitar. Di mana? Malaysia, ya kan? Vietnam. Jadi konsentrasi misalnya Southeast Asia itu harus dikembangkan. Nah, mahasiswa ini kan belajar gitu, generasi muda belajar bagaimana kemudian hal yang perlu dilakukan gitu. Tantangan terbesar juga saya kira, ini kan banyak anggota legislatif muda ini, harus juga didekati bagaimana bisa mereka bekerja. Saya kira ini saja ini ya, nanti banyak sekali Pak Warji ngomong ini. Luar biasa sekali. Silakan kembali kepada Bu Ira ya. Terima kasih Bapak Warji PSD yang sudah
memberikan gambaran dari beberapa penelitian juga yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran kepada generasi muda yang hadir pada hari ini, teman-teman mahasiswa, tentang pentingnya berpartisipasi untuk membangun negeri ya Pak ya. Baiklah, untuk memantik diskusi kita nih, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kak Desi selaku host. Kita mau buka sesi tanya jawab. Gimana Kak Desi? Baik Kak Ira, terima kasih. Terima kasih Pak Warjio, terima kasih Pak Aripai. Sangat Iya. luar biasa sekali tadi ya pemaparannya. Saya ingatkan kembali buat teman-teman mahasiswa, abis ini kita break dulu sekitar 3 menit. Nanti persiapkan pertanyaannya. Pak Aripai udah siap menjawab pertanyaan teman-teman? Siap ya? Oke. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa, kita akan lanjut lagi dialog publik membangun generasi cerdas setelah yang berikut ini. Kardopa. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik, pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, terima kasih masih selalu setia bersama kita. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa, Bapak narasumber juga terima kasih masih setia terus ya Pak ya. Masih sampai jam 12, masih ada PR nih Pak Warjio, Pak Aripai untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Yang jelas teman-teman sudah siapin pertanyaannya? Sudah? Biar lebih semangat lagi, aku ingetin lagi kalau acara kita ini tentunya terselenggara bekerja sama dengan Radio Kardopa dan Humas DPRD Sumatera Utara dan juga Fakultas Ilmu Sosial Politik FISIP USU. Tepuk tangan lagi dong. Nah, ini disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung FISIP USU di Radio Kardopa 99,4 FM. Live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Acara kita serahkan kembali ke Kak Ira untuk memandu dialog tanya jawab kita di dialog interaktif membangun generasi cerdas. Silakan Kak Ira. Oke, terima kasih Kak Desi. Baiklah, untuk memantik diskusi kita agar lebih interaktif lagi, kami di sini membuka sesi tanya jawab dan membuka ruang diskusi. Apabila teman-teman mahasiswa memiliki pertanyaan untuk narasumber kita yang mungkin sangat ingin sekali untuk dijawab, yang sudah jadi tanda tanya besar bagi teman-teman mahasiswa, silahkan mungkin untuk 3 orang dulu, 3 orang pertama boleh ya Kak Desi ya. Silahkan, ada teman mahasiswa, oke baik. Di sana sudah ada salah satu mahasiswa yang hendak bertanya, ya. Sebutkan namanya ya. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Jero Tambubolon dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2022. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Aripai Tambunan sebagai anggota DPRD Sumut, Bapak Warjio, dosen saya di ilmu politik, dan Kak Ira sebagai dosen saya juga, dan hari ini jadi moderator. Nah, pertanyaan saya adalah, saya sempat meng-highlight tadi pernyataan dari Bapak Aripai Tambunan, mengatakan bahwasannya berharapnya kami yang di FISIP ini di masa depan bisa mendominasi lembaga-lembaga politik di Indonesia gitu, supaya tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi ya, maksudnya meminimalisasi jurusan-jurusan lain untuk menguasai lembaga-lembaga politik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, dengan sistem politik kita saat ini, bagaimana kami, mau baik itu dari FISIP ataupun anak muda, bisa masuk ke lembaga politik dengan modal yang minim, Pak. Karena kita tahu bahwasannya, ya, kita mengikuti kontestasi politik, pemilu, pilkada, pemilihan legislatif, kita pasti harus memiliki modal yang besar, biaya materi yang besar. Nah, bagaimana di saat sistem politik seperti ini, kita anak muda bisa menguasai lembaga politik dengan modal yang minim seperti itu? Mungkin itu ya pertanyaan saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Ira. Terima kasih. Oke, terima kasih Jero atas pertanyaannya, karena ini pertanyaan menarik sekali ya Pak Warjio dan juga Pak Aripai, karena memang pernah kami pelajari juga di kelas, memang ada konsep yang mengatakan politik itu mahal gitu, politik itu butuh modal, terlebih modalnya ya tidak hanya moral tetapi juga materialnya yang dibutuhkan itu cukup tinggi. Mungkin pertanyaannya kita tampung dulu ya Pak ya. Boleh untuk penanya kedua kita, ada teman-teman? Ya silahkan, ini ya.
Baik, terima kasih kepada Kak Ira. Perkenalkan, nama saya Nel Winarni Zaluhu dari Program Studi Ilmu Politik. Bersama-sama yang saya hormati kedua narasumber, Bapak Aripai Tambunan dan Bapak Warjio, serta Kak Ira sebagai moderator pada hari ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya juga meng-highlight tadi pernyataan dari Pak Warjio yang mengatakan bahwa di pemerintahan Indonesia saat ini ada banyak sekali. Kenapa pada akhirnya generasi muda itu tidak percaya? Karena banyak yang pada akhirnya itu yang masuk di dalam kursi pejabat itu adalah orang-orang di lingkungan dia sendiri atau kelompok-kelompok dia sendiri gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, di generasi muda saat ini atau kami sebagai Gen Z ataupun G Alpha kan kami sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan atau di politik di Indonesia ini. Tetapi kita tahu ya ada hashtag yang terkenal yaitu hashtag kabur aja dulu, di mana ingin keluar gitu dari Indonesia gitu. Yang pada akhirnya saya meng-highlight bahwa kami sebagai generasi muda itu tidak percaya lagi terhadap pemerintah karena pemerintah sendiri juga seperti pernyataan Pak Warjo bahwa ya mereka-mereka aja yang menduduki kursi politik seperti itu, tidak diberikan secara transparan, tidak diberikan kesempatan kepada semua orang, sehingga pada akhirnya itu yang menyebabkan generasi muda itu tidak percaya lagi. Bagaimana kami bisa percaya seperti itu? Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita menghadapi isu krusial ini, karena buat saya ini adalah salah satu hal yang urgent ya Pak, karena ini mencangkup pemahaman kami sebagai generasi muda tentang politik, apalagi mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang memang jurusan mereka tidak mempelajari tentang politik. Jadi supaya mereka itu bisa memahami bahwa apa sebenarnya dampak dari isu-isu seperti ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Nil atas pertanyaannya. Ini dua-duanya dari program studi ilmu politik nih, Pak. Mungkin karena pembahasan kita juga akan sangat dekat dengan politik. Ini kita buka untuk dua penanya dulu, Kak Desi. Oh, dua dulu kita buka. Dan saya persilahkan kepada Bapak Aripe terlebih dahulu untuk merespon pertanyaan dari mahasiswa. Silahkan Bapak. Adikku Rai Tampu Bolon, ya. Tampu Bolon, Tampunan itu sama aja. Oh iya ya. Biar supaya dekat saya. Iya. Kan? Jadi pendekatan Dalihan Natolu berpolitik itu boleh, ya nggak apa-apa, ya kan? Saya banyak memilih saya Marga Manurung di dapil saya. Kenapa? Saya bilang sama dia, yang ada itu banting tulang, tak pernah ada banting bere. Saya cuma gunakan komunikasi politik seperti itu. Oh, memang kalau bereku inilah katanya. Mau tak mau mereka ikut mengawal saya di sana. Itulah kalau adat Batak, Dalihan Natolu. Contoh sederhana, ya. Jadi apa yang kita butuhkan? Kalau pertanyaannya tadi saya lebih batasin di situ. Perlunya itu memang paling awal-awal itu adalah kapital sosialnya dulu. Jaringan. Pendekatannya dengan budaya boleh. Pendekatan dengan agama boleh. Terserah. Tapi jaringan penting sekali. Saya aktif misalnya, saya ini ketua penyuluh pertanian Sumatera Utara. Meneruskan dari Pak Sukirman. 4.000-an penyuluh se-Sumatera Utara. Saya ketuanya gitu kan. Sedikit banyak ini kan punya peran di lapangan. Saya di juga Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Apkasindo. Sama juga jumlahnya, banyak sekali. Yang paling luar biasa itu selain di partai, saya juga pernah menjadi dosen, misalnya jaringan dosen. Saya pernah mengurusin semacam majelis pendidikan di BMPS. BMPS itu Badan Musyawarah Perguruan Swasta se-Sumatera Utara, ketua dewan pengawasnya. Jadi ini kapital sosial yang kita pentingkan lebih dulu, Adinda. Jangan mikir-mikir politik itu kan kosnya mahal. Begini begitu, itu nggak penting dipikirkan. Kapital sosial perbanyak dulu, perkuat dulu. Betulkah ada uang di dalam politik? Ya, namanya kos politik. Walaupun pelesetannya justru peran mahasiswa nanti ke depan bagaimana meminimalkan yang namanya money politik. Itu penting. Iya penting sekali kalau udah terjadi transaksional dengan urusan politik. Kenapa nggak kita viralkan aja biar ini jatuh masuk dalam proses pidana. Tapi kalau kos politik dibolehkan, ada aturannya. Pertemuan, ada begini-begini, perlu ngopi-ngopinya, ya penting. Aripai Tambunan tidak akan pernah terpilih jadi DPR Sumut kalau cerita uang, Dinda. Percaya saya bilang. Lillahi ta'ala. Bukan perasaan sok hebat, tidak. Orang mungkin miliaran ya, aduh Pak Warjo, saya minta maaf.
dengar miliar itu bukan daun rambung itu ya kan Pak Kirman ya kan. Nah, saya tekankan balik, yakinkan diri Adinda, perkuat basis kapital sosial dengan jaringan yang luas, terlibatlah, berkolaborasilah dengan semua organisasi yang dianggap bisa mendukung kita untuk terjun di sana, apapun dia. Saya ketua Jamiah Batak Muslim Sumatera Utara misalnya. Ulama-ulama, ustadz-ustadz teman saya. Tapi begitu ada organisasi lain saya ikut juga, bukan hanya orang yang baik-baik saja, yang tak baik pun berteman dengan kita di pasar. Ya tak usah saya sebutlah. Artinya apa? Kalau cerita dakwah atau untuk bicara politik itu, pendidikan politik, kan suaranya di pinggir sana sama yang di gedung ini kan sama satu suara. Ini kan saya harus rekrut. Apa tadi pendekatan yang saya mau lakukan tadi, misalnya contoh sederhana yang saya sebut. Saya mungkin pendekatan Dalihan Natolu. Saya bilang, bolehlah dicek perbatasan Simalungun sana. Banyak kali manurung. Hampir total milih saya itu. Saya bilang, asal saya datang, yang ada banting tulang ya, bukan banting bere. Memang tahu lah kata di tokonya kita gitu kan. Tapi kan suara pasti sama kita. Itu salah satu antara lain komunikasi yang baik, menyampaikan yang benar, tidak mempresur, menekan dan segala macam. Yang namanya memohon, meminta kan tangan di bawah. Nggak ada kita cerita urusan dengan elit-elit dengan gaya-gaya. Saya kalau ketemu dengan masyarakat dalam rangkaian kampanye dan lain sebagainya, ya sengaja kita buat kadang-kadang walaupun sebenarnya lelah sekali, pengen istirahat, mau nyaman gitu. Tapi hari ini saya harus tidur di rumah Bapak ini. Ya apa boleh buat, kita tidur di situ. Dia akan lihat. Ya kan? Keseriusan kita bagaimana. Dan setelah itu semua, ya kita harus bertanggung jawab lah dengan sudah disumpah memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan terutama. Ya sesuai dengan bidang saya di Komisi B, perekonomian yang tadi disebut, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi, UMKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, itu baru yang counterpart di level provinsi, belum lagi yang vertikal, ada BUMN dan sebagainya. Banyak sekali. Saya bolak-balik ada turun di satu masyarakat yang kadang-kadang saya hadir di situ, banjirnya berbulan-bulan. Tapi begitu saya bolak-balik ke situ, pasti masyarakat kan buat ini, dahsyat ini Facebook ini. Saya datang di videoin dia apa. Akhirnya gara-gara itu, walaupun saya tak tahu, karena bidang itu adalah bidang komisi lain sebenarnya, tapi gara-gara begitu, sampai itu ke kepala BWS Balai Sungai. Akhirnya mereka cepat tanggapin dan terjun. Hanya gara-gara begitu rupanya. Tak sadar, padahal kita, ya gimana? Situasi masyarakat begitu kan tak mungkin kita tak datang. Ada sebagian masyarakatnya bilang, datang ke sini jangan nggak bawa oleh-oleh Pak, bahaya. Saya bilang, oleh-oleh apa? Sesuai dengan kebijakan yang tadi fungsi yang Pak Warjo bilang, bagaimana membuat aturan, pengawasan, dan juga apa namanya tadi itu anggaran. Kita dorong supaya segera mungkin tadi dilakukan pengerokan. Karena sudah terjadi apa namanya itu, peninggian terhadap sungai. Balai Sungai penting untuk melakukan ini. Betul. Ya segera kita dorong untuk itu supaya itu bisa teratasin. Banyak hal-hal lain yang kita advokasi. Adik, jangan tunggu dulu harus tamat. Jangan tunggu dulu. Lagi mahasiswa, bangun jaringan, perkuat kapital sosial. Begitu tamat besok ikut caleg, insya Allah terpilih. Terima kasih. Itu saya pikir ya. Kalau yang kedua tadi khusus highlightnya untuk Pak Warjo ya. Terima kasih Bapak Aripe telah merespon pertanyaan dari Jero dari mahasiswa Prodi Ilmu Politik. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah jangan berpikir atau bermindset mahal tentang materialnya nih Jero. Jadi marilah berpikir tentang bagaimana manfaat yang bisa kita hadirkan itu mahal.
gitu. Jadi ketika manfaatnya yang sudah terbentuk, manfaatnya yang sudah kuat, maka manfaat itu akan kembali lagi ke kita. Insya Allah kebermanfaat tersebut menjadikan kita bagian dari aktor politik yang memang ngedepankan kepentingan sosial gitu. Itu kesimpulan untuk pertanyaan pertama dari Jero. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari Neil, Prodi Ilmu Politik juga, mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Bapak Warjio. Silakan Pak Warjio. Ya. Terima kasih ya Neil ya yang sudah memberikan pertanyaan ini. Memang sekarang ini kan kita sedang menghadapi itu ya. Hashtag kabur aja dulu itu kan menggema ya di mana-mana. Tahun 2002 saya pun kabur aja dulu. Saya kabur ke Amerika gitu ya. Tapi yang saya kaburkan itu saya positif. Artinya begini, saya merasa bahwa peluang itu harus kita cari gitu. Maka ketika peluang itu ada, saya coba ikuti itu. Untungnya saya terpilih mewakili satu-satunya Indonesia belajar politik Amerika itu di Amerikanya langsung. Jadi konsepsi kabur aja dulu itu menjadi sesuatu yang positif kalau kita memang berusaha untuk bisa mendapatkan itu secara positif juga gitu. Karena peluang dalam perspektif orang politik itu kan bukan hanya di satu negara ya, tetapi secara global gitu. Maka di tahun 2003 juga saya kabur juga lagi. Saya kabur ke Italia. Gitu ya. Cari peluang di sana program-program yang ada sehingga kemudian ketika kita pulang, kita bangun koneksi seperti itu. Persoalannya memang di Indonesia itu terutama umumnya ya masih banyak persoalan yang kita nggak usah ini ya. Kasus-kasus link ya, penciptaan atau pengungkapan konektivitas orang yang dapat bekerja, orang yang punya kesempatan itu masih didasarkan pada link-link mereka saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Satu, saya merasa bahwa itu kurangnya gitu ya. Tingkat partisipasi politik kita untuk apa? Mempressure, mengkritik gitu. Dan peran media sosial pada kesempatan ini itu sebenarnya bisa digunakan. Saya sering cek gitu ya. Pemerintah terutama di daerah itu kan selalu menggaungkan digitalisasi pelayanan publik. Tapi coba cek. Dana anggaran yang mereka dapatkan dari pajak kita yang seharusnya dibuatkan bagus untuk website pemerintah daerah, kita buka, apa jawaban di situ? Under construction, coba. Kita nggak bisa ngakses, padahal itu dananya dari kita dan sudah dibuat seperti itu. Sehingga transparansi itu tidak ada. Dan itu akan menjadi persoalan karena kita mendiamkannya. Maka dituntut kita, partisipasi politik kita, ya, menulis di media, buat Twitternya, buat ininya, itu akan menjadi isu persoalan, gitu. Sayangnya, ya, ini juga kadang-kadang jadi tantangan kita juga ya. Kita di perguruan tinggi ini kan seolah-olah menjadi menara gading yang hebat, tetapi lupa dan kurang koneksi terhadap masyarakat, termasuk dosen dan mahasiswa. Kalau belajar terus gitu aja. Bagus juga. Tapi kita harus tumbuhkan kepedulian. Ya, si A sudah terpilih menjadi gubernur misalnya. Apa kerjanya ini? Ya, 3 bulan ini apa kerjanya? Konektivitasnya seperti apa? Sekarang ini di media sosial misalnya ya, saya nggak sebutkan tapi Anda sekalian pasti tahu. Seorang gubernur terpilih itu kuat sekali gerakan-gerakannya kepada masyarakat. Ya, isu ini yang salah dia turun langsung gitu. Kita memerlukan orang-orang yang seperti itu sehingga matching keperluan masyarakat apa yang dia inginkan dengan apa yang dipikirkan dan tanggung jawab visi misi kepala daerah terpilih. Tapi kalau kepala daerah tidak mau turun dan tidak memahami persoalan yang ada, alamat gagal pembangunan pasti didapat. Gitu ya. Capaian-capaian tertentu yang dikampanyekan ketika pilkada itu masyarakat akan merasakannya. Maka bagi kita, terutama orang-orang yang memahami politik itu, politik tidak hanya sekedar 5 menit di ruang tempat pemberian suara. Saya membagi
proses politik itu menjadi 3. Pra, masa, dan kemudian pasca. Kalau pra itulah yang kita masuk di dalamnya, kampanye politik, partai politik, kelompok kepentingan, calon-calon tertentu, bahkan sampai pemilihan, itu pra. Ya, proses dan konflik pasti terjadi, tapi harus disuarakan. Kemudian pada masa, gitu ya, pelaksanaan itu, misalnya pemilu sudah dilaksanakan, sudah terpilih. So what? Next programnya itu adalah bagaimana kemudian rencana pembangunan politik yang sudah dimaklumatkan di visi misi itu dijalankan atau tidak. SKPD, dinas-dinas menjalankan nggak visi misinya gubernur, wakil bupati, bupati, atau wali kota. Itu semua kalau dalam kerangka politik kita, itu kita pelajar di mata kuliah politik pembangunan. Jadi kalau Anda mungkin lebih ingin tahu banyak, ada satu buku yang cukup menarik dan mendasar. Judulnya buku itu adalah Politik Pembangunan, Paradok, Teori dan Praktis. Yang ditulis oleh Warjio. Ya. Warna hijau. Karena apa? Saya melihat bahwa persoalan kita ketika membiarkan politik itu dijalankan hanya oleh kelompok elit. Tanpa kemudian paskanya itu kita tidak melakukannya. Jadi saya percaya ya, politik tidak akan berubah kalau tidak ada aktivitas proses politik, terutama partisipasi politik itu. Ini ada pakar kebijakan kita ini, Mas Joli Kumbang. Dalam perspektif kebijakan publik, orang diam, institusi diam, itu pun bagian daripada kebijakan publik. Artinya, jika misalnya contoh ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan satu perda tertentu, masyarakat diam itu pun sebenarnya itu jadi bagian kebijakan publik atau institusinya. Tapi lebih real lagi kalau kemudian ada reaksi gitu ya. Contoh ya misalnya peran mahasiswa juga harus dikembangkan. Loh ini kok misalnya pemerintah A, pemerintah B, Kabupaten A, Kabupaten B, websitenya ini kok nggak jalan ini. Dari mana kami dapatkan informasi? Kita masuk di digitalisasi. Ngurus untuk KTP, EKTP, atau surat apapun katanya digital. Tapi ujung-ujungnya kita harus menyerahkan kembali dokumen yang bersifat fisik. Loh ini apa pentingnya di situ? Ya, kalau pengalaman kita di luar, yang disebut dengan digitalisasi itu adalah memudahkan apa yang diperlukan. Kita masukkan saja, scanning secara digital, keluar selesai, nggak perlu lagi menyerahkan bukti-bukti dokumen fisik. Kita masih belum ke sana, walaupun programnya ada. Tapi kalau nggak itu disuarakan kepada masyarakat, sekali lagi, ya, alamat kapal tak sampai mendarat. Sekarang ini kita sedang memperingati nih, 77 tahun Provinsi Sumatera Utara. Saya nggak tahu persis, saya belum pernah dalam 2 tahun ini ya ke Aceh. Sebelumnya ada setelah Covid ya. Orang sederhana aja, bagaimana ngukurnya kita dari Aceh sampai ke Sumatera Utara? Gampang katanya. Tidur aja di mobil, kalau kau terbangun, masuklah ke Sumatera Utara itu. Karena apa? Jalannya rusak. Di Aceh itu kan bagus kan jalannya kan. Tapi ketika masuk di Sumatera Utara, atau katakanlah dari Sumatera Barat masuk ke Sumatera Utara, ketika bangun, itulah Sumatera Utara. Iya. Ini persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, terkesan kita membiarkannya, bisa saja pembiaran oleh anggota legislatifnya, oleh pembiaran oleh pemerintah daerahnya, gitu ya. Proses-proses politik yang diciptakan dilakukan itu, ya itu tadi, banyak dilakukan justru untuk mendukung dia akan terpilih ke depan. Tadi cerita-cerita banyak ya, dipilih, dijemputlah misalnya orang-orang untuk memenuhi tenaga honorer, ujung-ujungnya untuk mendukung 5 tahun ke depan. Ini kan secara etik, walaupun gaji tak cukup karena dibebankan kepada APBD. Nah kalau nggak ada yang suara, saya yakin proses itu akan terus terjadi. Jadi kita generasi muda harus speak up. Manfaatkan di kelas, di kantor, di mana.
media sosial mainkan. Saya kira itu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Padat sekali itu jawabannya, Nil. Bagaimana? Semoga sudah terjawab. Jadi memang hashtag kabur aja dulu itu sangat mendominasi berbagai sosial media ya belakangan ini. Dan menurut pandangan saya secara pribadi, sebenarnya boleh saja sih kalau mau keluar dulu karena belajar. Jadi bukan berarti kan apa ya, ada salah satu konten dari kabur aja dulu itu yang menarik kesimpulan bahwasanya memang lebih baik memperbaiki katanya dari luar daripada merusak dari dalam. Tetapi ketika sudah memperbaiki dari luar, udah tahu ilmunya, pulang lagi ke dalam dan perbaiki lagi dari dalam. Itu makanya memang sejak generasi muda belajarlah sebanyak-banyaknya lalu aplikasikan seluas-luasnya ke depannya. Mungkin itu respon saya sebagai moderator dari 2 pertanyaan yang sudah diajukan oleh mahasiswa. Dikarenakan kita juga turut berhadir bersama di sini ada Bapak Sukirman dan Bapak Joli, mungkin boleh menyumbangkan pertanyaan untuk memantik diskusi juga untuk hari ini. Bapak silakan, kepada Bapak Sukirman, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ira. Iya, Pak. Ya, terima kasih Radio Cardova berani tampil beda. Sih. Mantap, Pak. Saya pendengarnya. Oh gitu ya. Pak Rifai, Pak Warjo, Pak Joli dan adik-adik mahasiswa. Judul partisipasi politik generasi muda ini cerdas ya. Saya kira ini sangat pas ya. Dipandu Bu Ira pas sekali. Kenapa? Karena memang sangat beralasan kalau generasi muda khususnya mahasiswa sekarang skeptis ya. Nggak salah itu dengan hashtag kabur aja dulu dan lain-lain itu skeptis karena apa? Kayaknya sedang terjadi distrust ya, distrust di masyarakat, bukan hanya mahasiswa sebetulnya. Makanya ada Indonesia gelap, ada Indonesia tidak baik-baik saja. Itu kan tidak tiba-tiba muncul itu. Tapi karena kenyataan-kenyataan yang kita terima di lapangan tidak seindah yang disampaikan kan gitu kan. Jadi distrust. Nah yang kita khawatirkan kalau ke depan terjadi disobedient. Kalau disobedient kan orang nggak mau bayar pajak. Kalau udah nggak mau bayar pajak kayak di Amerika sekarang kayaknya udah terjadi gerakan pembangkangan publik. Ya, untuk apa saya bayar pajak katanya? Orang kerjaan saya pun nggak ada katanya. Untuk cari kerja katanya dijanjikan nanti akan ada lapangan kerja sekian juta. Mana katanya? Jadi ini saya pikir beralasan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa setiap masa itu ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Ya. Jadi orang seperti kami ini nggak bisa mengatakan, oh zaman saya dulu begini, nggak bisa. Itu post-power syndrome namanya. Nah oleh sebab itu, apa yang dikatakan Pak Rifai pas, kalian punya masa di depan, Pak, punya masa zaman kalian nanti. Jadi kalau kalian tidak berpartisipasi, maka orang-orang baik diam, karena orang-orang yang jahat yang akan tetap berkuasa. Ya. Jadi saya pikir, tetaplah adik-adik bergerak, tetap adik-adik berpikir, tetap adik-adik selalu optimis bahwa masa saya ke depan nanti akan saya perbaiki. Memang sekarang yang jadi legislatif, maaf Pak Rifai, jadi orang yang terkenal dulu, jadi pelawak, jadi penyanyi gitu. Sehingga apapun konsep-konsep yang diberikan diketok aja sama dia. Bahwa besok menimbulkan masalah segala nggak peduli dia. Orang bilang, cemana lah orang dia pelawak pula, dia penyanyi. Memang dia terkenal, lebih terkenal dari seorang tamat STPDN atau tamat FISIP, ya kan. Nah, tapi kalau kita berhenti di situ, nanti ke depan tidak makin baik. Jadi saya mendorong adik-adik sudah bagus, walaupun 2 tadi pertanyaannya, saya pikir itu pertanyaan kritis ya, bahwa kabur aja dulu sekarang nggak ada lagi borderless dunia ini kan. Keiichi Ohmae kan bilang borderless. Jadi kalian mau kerja di Zimbabwe, mau kerja di Jepang, misalnya nggak ada masalah. Yang penting bisa bersaing. Jadi bukan karena sakit hati terus kabur, bukan begitu. Ya walaupun secara positif tadi Pak Warjo udah mencontohkan ada aja celah. Ya, saya aja yang udah tua, tetap aja saya ikuti di medsos itu ada ini 2 minggu di Australia untuk mengikuti kursus The Climate Change for Healthy Planet misalnya. Saya ikuti itu. Orang dulu payah pakai surat-surat, sekarang kan tinggal ketak-ketik sampai lamar, nanti tanggal 17 diumumkan besok ya kan. Nah, jadi artinya apa? Sangat terbuka peluang begitu luas ya. Jadi saya kira setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalianlah
masa depan kami. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surkiman atas pemantik diskusinya. Boleh Pak Joli jikalau ada, silakan Bapak. Baik, terima kasih ya. Pertama untuk bangga dengan Radio Cordova 99.4 FM berani tampil beda. Kemudian juga saya bangga juga ada sekarang bahwasanya DPR juga sudah mau turun. Artinya komunikasi politik terhadap generasi muda ini juga menjadi perhatian kepada dari DPR. Alhamdulillah ya, walaupun ini ada alma mater kami juga salah satu sasaran karena saya alumni FISIP walaupun saya di FKM. Kemudian juga tentu juga berbicara tentang partisipasi politik generasi muda yang cerdas dalam pembangunan. Tentu intinya generasi muda terutama adik-adik di FISIP ini tadi tentu juga harus ngah terhadap permasalahan-permasalahan negeri ini. Kalau tidak ngah juga adalah politik. Diam saja juga politik, tetapi kalau ngah itu berarti aktif, berarti politik. Ya. Dari tingkat kecil saya tadi malam nggak tidur sampai jam 4 itu terlihat juga BEM USU. Ya. Kemudian dia ngah dengan membaca berbagai regulasi. Ternyata di dalam regulasi dia juga bisa dilibatkan di dalam MWA, ternyata dia ngah dan demo. Dan itu juga partisipasi politik. Ya, kecil-kecilan. Artinya dia tahu dan ngah melek terhadap apa yang terjadi, apa yang ada, apa yang harus dilakukan itu. Nah, makanya saya juga mengajarkan politik kesehatan di FKM. Saya berharap 5% mahasiswa FKM, alumni FKM harus terjun dalam dunia politik. Artinya, mengapa bisa berterjun? Tentu dia harus kritis, harus melihat apa sih yang menjadi permasalahan kesehatan ini. Ya itu tadi ya. Salah satu contoh misalnya, Wawa kita, wakil wali kota, dia ngah terhadap begitu permasalahan terhadap rumah sakit Pringadi. Maka kalau dia terpilih dia akan berkantor di sana. Tentu kebijakan apa yang akan diambil itu untuk memperbaiki. Itu juga adalah politik kesehatan. Kemudian juga tentu kan juga tadi juga dikatakan kita kabur aja dulu ya tentu tergantung positif atau negatif ya kita menilainya karena beda konteks tentu akan beda kesimpulan. Kalau Ira tadi mengatakan atau Pak Warjio mengatakan itu dalam konteks positif, kabur saja dulu cari ilmu kemudian tunjukkan siapa diri kita kemudian apa yang dapat kita perbuat kan begitu. Nah, tetapi kalau bakal itu tak ada, ngah itu tak ada karena saya ya selama di apa ini saya hanya dua teori politik yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Yang pertama, struggle for power. Yang dulu diharamkan di Indonesia tetapi selalu diimplementasikan itu tadi. Ya. Yang kedua, politik is every business. Urusan daripada setiap orang. Tentu kan juga, tentu dari konteks apa. Kalau misalnya Bang Sukirman maju pertama kali, menang di Deli Serdang, saya rasa itu adalah politik pertanian. Dengan pertanian dengan dekat pada masyarakat, modal sosial itu tadi sehingga bisa terpilih. Salah satu modalnya kan itu Pak. Kemudian sekarang berkembang ya tadi kalau dikatakan mungkin ada sebagian saya katakan tadi ya mungkin tanpa modal ada teman kita tanpa modal kecil bisa menjadi anggota dewan. Berarti kan modal sosial yang di kapitalnya. Tentu tak semuanya tapi tak punya modal kapital itu tadi tentu artis tadi juga modal itu tadi juga ya atau ya duit yang banyak tadi yang penting saya adalah bisa menjadi terlibat atau berpartisipasi dalam politik ini tadi. Makanya intinya itu tadi tentu tingkat literasi kita tentu kan juga adik-adik mahasiswa ini tadi tingkat literasinya itu tadi kalau kami dulu provokator kami adalah Ridwan Rangkuti selalu dengan prismanya almarhum setiap Prisma baca maka kami kenal dengan SD Ridwan Rangkuti sulit dicerna ya. Karena kalau orang tak paham bahasa dia itu tadi dia bangga gitu ya bahasa Prisma ya. Nah itu tadi sehingga ada timbulan dorongan untuk memahami permasalahan-permasalahan tetapi kalau di kantin walaupun itu tadi tak pernah membicarakan tentang permasalahan sosial tadi kita jarang berpartisipasi mungkin itu artinya harus harus banyak belajar, banyak berdiskusi, itu adalah modal untuk bisa berpartisipasi. Modal sosial yang dikapitalkan, ataupun juga cari duit banyak-banyak, ikut berpolitik, terjun dalam dunia politik, sebagai modal masalah menang dan tidak, itu adalah permainan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali dari Pak Joli. Mungkin kita dengar dulu respon dari Bapak Aripe Tambunan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Sukirman dan juga Pak Joli. Silakan Bapak. Baik, makasih. Sekalian closing statement ya Pak. Oh ya, sekalian ya. Baik.
Pertama pasti kita mungkin kita highlight kembali lagi itu sistem. Ya, sistem ini sudah banyak diajarkan di kampus dan juga bagaimana prakteknya di lapangan. Tadi Mas Warjo bilang malah teorinya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bukan mengarah kepada politiknya Machiavelli, bukan ya. Paling tidak kita batasin dulu. Termasuk juga tadi apa yang disampaikan Mas Kirman dan Pak Dr. Joli ya. Pastinya sistem tak ada mungkin yang tidak mengarah lebih baik ke depannya kalau kontrol sosialnya kita kuat. Itulah peran tadi salah satu bagaimana supaya generasi muda yang cerdas ini bisa mengawal itu supaya prinsip-prinsip di dalam berpolitik itu. Saya sampai tadi sedikit mengganggu pikiran Adinda mungkin. Ya tolonglah ke depan kalau bisa alumni Visipol yang mendominasi, bukan alumni lain. Ini sedikit tanda apa aja nih? Ya supaya agak apalah dicubit gitu ya kan. Karena kita yang belajar, harusnya kita yang mempraktikin kan gitu misalnya. Tetapi dalam perjalanan sistem yang semakin mungkin ke depan nggak tahu apa pemilihan langsung lagi kepala daerah, ini kan masih bergulir wacana ini. Ya kalau selama ini misalnya pemilihan langsung gubernur sama wakil sama bupati, kalau selama ini langsung rakyat memilih, ke depan belum tentu. Sistem ini apakah lebih baik atau tidak? Menurut saya lebih baik nggak usah dipilih masyarakat langsung, biar DPRD aja. Kenapa? Ya maaf. Misalnya gubernur ke depan dipilih 100 orang. Pakai aja CCTV itu di badan anggota DPR yang 100 itu setiap 24 jam bisa diawasi KPK. Bisa berpraktek urusan money politik atau apa enggak dalam pemilihan itu. Daripada 14 atau 8 juta lah kita bilang rakyat Sumatera Utara mau dipasang CCTV. Kan nggak mungkin Pak Warjo. Nah kalau begitu berarti pasal 4 Pancasila perwakilan itu kita implementasikan dalam bentuk untuk urusan pilkada mungkin kepala daerah, bupati atau gubernur, cukup DPRD yang memilih. Biayanya ringan. Tidak lagi seperti yang terjadi saat ini. Kalau nggak dipersiapkan ratusan miliar untuk kepala daerah, nggak bisa jadi kepala daerah. Begitu dia terpilih karena uangnya tadi yang banyak, dia bilang, apa kamu ribut-ribut katanya. Selama saya belum ada yang saya tabrak urusan pidana, fine-fine saja. Itulah yang terjadi saat ini. Kalau mau cerita tadi yang disampaikan Mas Warjo, ada semacam awards-nya kepala daerah begitu lihat persoalan di sana langsung terjun belir. Belum bisa kita harapkan 961 itu Mas. Nggak ada itu. Jangan cerita. Itu paling tidak. Etiknya, sistem tadi satu yang pertama. Yang kedua tadi apalagi misalnya? Saya terkesan yang disampaikan Pak Dr. Joli. Benar. Ini kenyataan. Saya bukan mau ini Bapak ini Pak Arief Tambunan kan dari Gerindra. Ketua kami Pak Prabowo. Kita mau bela-belain dia. Persoalan yang ada di hadapan kita saat ini tidak terlepas dari masa lalu. Sejarah masa lalu. Makanya tadi Mas Kirman bilang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tapi dia punya pondasi pemikiran yang sangat kuat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini yang dia mau implementasikan. Apa yang penting bagi dia sekarang ini? Mau cerita keamanan, yang penting orang kenyang dulu. Baru maka prioritas pertamanya adalah apa? Swasembada pangan. Kalau kita cukup makan, baru kita bicara tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Tapi tanpa yang pertama ini, nggak mungkin. Saya mulai tadi di dalam pengantar, ada cognitive war. Sekarang nggak tahu ya, apakah kalau saya mau bilang kabur aja dulu, ini bagian dari cognitive war, bukan? Siapa yang bisa jawab? Nggak mungkin, kita coba diskusikan lagi, perdebatkan dulu. Tapi kalau Pak Warjo bilang kabur aja dulu, tapi positif, ya no problem. Tapi kabur aja dulu dalam konteks sentimen, cukup share-share berita tanpa punya pertanggungjawaban secara pribadi, apa jadinya kita? Iya. Jangan dong. Saya bilang tadi Facebook 3 miliaran lebih, Pak. Kenapa Cina cuma hanya bisa WeChat? Nggak ada media sosial di sana. Pertanyaan balik. Oh, karena komunis. Tak boleh banyak kali informasi masuk. Supaya saya lebih mudah mengontrol Cina ini. Bisa jadi itu kan alasannya. Tetapi kan mereka ikutin dengan sistem yang ada.
bisa di Shanghai sekarang itu sudah ada robotik AI. Enggak ada penjahat yang tak ditangkap. Begitu polisinya marga Tambunan, penjahatnya Tambunan, damai-damai aja lah, kan agak repot. Kalau tadi pendekatan politik orang Batak. Tapi dengan robotik AI, nggak ada urusan. Begitu dia copet, 5 menit kemudian sebelum naik ke taksi, dia pun orangnya sudah ditangkap. Robotik AI. Sudah mereka mulai bangun. 10 peti mati, 9 untuk koruptor, 1 untuk saya kalau koruptor. Ini kan pondasi yang sangat prinsip di Cina. Sekarang Pertamina 1.000 triliun. Banyak ini sekarang yang sedang muncul ini mulai pelan-pelan. Pak Prabowo kita suruh langsung dia mau menghabisin itu segera. Nggak mungkin, bro. Pelan-pelan. Tapi dia sudah tunjukkan. Tunggu kejutan saya lagi. Loh, apa kita nggak dukung hal-hal demikian? Itu. Begitu saya pikir. Terima kasih, Pak. Baik. Mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih. Karena waktu Saya tak kita- mau bahas yang lain-lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aripe Tambunan atas closing statement-nya. Silakan boleh Bapak Warjio disampaikan closing statement-nya 2-3 menit Pak. Kita batasin waktunya. Mengingat waktu kita, Pak. Oke, siap Mbak Ira ya. Karena di sini kita terutama teman-teman mahasiswa ya. Saya kira memang kita belajar teori-teori politik itu di kelas perlu dipertemukan dengan orang-orang yang memang punya pengalaman secara praktis itu. Nah, kebetulan pada sekarang ini kan ada beberapa orang ya, ada Mas Kirman yang punya pengalaman bukan saja sebagai kepala daerah yang secara praktis, karena beliau sebenarnya juga ini seorang dosen, dulu di pertanian, tapi kemudian aktif sebagai kepala daerah. Artinya ilmu di pertanian itu juga dipraktikkan juga secara praktis sebagai kepala daerah. Beliau juga seorang aktivis di LSM gitu ya. Kemudian kita lihat ini Mas Rifai ya. Beliau juga seorang pendidik, seorang farmer ya, atau seorang yang memiliki pengalaman di bidang perkebunan gitu. Dan sekarang aktif sebagai orang-orang menyuarakan suara masyarakat gitu. Jadi saya kira penting bagi kita, terutama teman mahasiswa, untuk bukan hanya belajar di kelas, tapi juga perlu belajar kepada mereka-mereka ini. Dan saya kira kalau boleh saya katakan jembatan yang paling bagus sekarang ini untuk menjembatani apa yang saya sampaikan akademisi dengan kepala daerah, dengan legislatif, saya rasa bolehlah dikatakan Radio Kardopa adalah tempatnya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Warjio. Terima kasih Pak Warjio atas closing statement-nya. Baiklah, partisipasi politik, keterlibatan politik adalah komponen yang paling penting nih di bagian untuk pendidikan politik itu sendiri. Karena generasi muda, khususnya mahasiswa, adalah bagian dari generasi yang kedepannya akan membangun Indonesia. Untuk itu, dalam partisipasi pembangunan juga diperlukan kelompok-kelompok yang berkontribusi, dan salah satu kelompok sosial tersebut adalah mahasiswa. Maka dari itu, silahkan menjadi bagian dari berpraktik politik karena ilmunya sudah dipelajari di kelas dan selama menempuh pendidikan. Untuk itu sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam berkata. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Aripe Tambunan, Magister Manajemen yang telah berhadir hari ini. Jangan lupain saya Pak, ingat muka saya. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Warjio atas sharing ilmunya hari ini, kepada mahasiswa yang juga turut berhadir, dan terima kasih banyak kepada Radio Kardopa 99.4 FM yang telah memberikan saya kesempatan berharga ini. Dan saya Ira Rizka Aisyah Lubis pamit undur diri memoderatori kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ira sudah memandu acara kita di Membangun Generasi Cerdas untuk kali ini ya. Sama-sama. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih buat Pak Aripai, terima kasih juga untuk Pak Warjio, waktunya sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Gimana nih teman-teman, puas dengan jawaban dari Pak Dewan kita? Puas nggak? Puas ya. Puas ya? Oke, kalau belum puas kita tahan lagi Bapak ini nanti.
Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir mengikuti dialog publik membangun generasi cerdas. Kita akhiri dulu kebersamaan kita. Yang jelas ini program acara yang sangat luar biasa sekali. Membangun generasi cerdas. Untuk hari ini kita punya topik partisipasi politik generasi muda cerdas dalam pembangunan. Semoga kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa lebih cerdas lagi dalam mengambil keputusan untuk masa depan negara Indonesia kita tercinta ini tentunya ya. Saya Desi juga harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Membangun generasi cerdas tentunya kerjasama Radio Kardopa bersama Humas DPRD Sumatera Utara dan juga Fakultas Ilmu Sosial Politik FISIP USU. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke studio. Terima kasih pendengar Kardopa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, The best music and information. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat